di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamaah. Untuk selanjutnya diserahkan kepada hambanya. Kepada Bapak Evangelis Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun. Dekat tinggal di hadir, oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rasakan Roh Kudus hadir hari ini. Saat ini juga dia hadir. Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamaah. Ekspresikan rasa yang kita rasakan, kehadiran Roh Kudus. Berikan senyuman kepadanya. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, hingga di hadiratmu. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Hari ini kami memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bukan lagi mempersiapkan tempat, tetapi kami sedang duduk bersama-sama dengan Dia. Alkitab mengatakan, sebagaimana Yesus berada di dalam surga, demikianlah kita sekarang ada bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pakai mulut hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apapun yang hamba sampaikan, tidak sedikit pun boleh dicuri oleh iblis. Biar hamba-Mu semakin hilang dan Kau semakin besar. Dan izinkan kami selalu mengekspresikan kemuliaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu, tumpang tangan atas kehidupan kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus di surga, di mana Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Yesus, Alkitab mengatakan Yesus mati, Yesus bangkit setelah Yesus menyucikan dan menguduskan kita dengan darahnya dari segala dosa kita. Dan 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Bukan lagi menyediakan tempat bagi kita, tetapi kita duduk bersama-sama dengan Dia. Dan musuh-musuh kita berada di bawah tumpuan kaki kita. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengerti dan memiliki sikap mental dan perilaku seperti yang Yesus miliki. Walaupun hari-hari ini, setahun belakangan ini kita digiring untuk ditarik keluar dari sikap mental yang harus kita miliki. Kepada Tuhanku, siapa Tuhanku di sini? Anak, yaitu Yesus, Adonai. Duduklah di sebelah kananku
sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kapan Tuhan berfirman? Ketika Yesus sudah naik ke surga. Apa yang Tuhan perintahkan? Duduklah. Ternyata Tuhan yang perintahkan, Bapa yang perintahkan, duduklah. Rest, istirahat. Di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dari terjemahan King James, the Lord said unto my Lord. Di situ huruf besar, Lordnya, dan di sini huruf kecil, huruf depannya. Itu mengartikan bahwa Lord yang huruf besar adalah Yehova, Lord yang huruf kecil adalah Adonai. Jadi Lord yang huruf besar adalah Bapa, dan Lord yang ini adalah Yesus. Kapan Allah berfirman? Di dalam surga, ketika Yesus, pada saat itu Yesus sedang apa? Duduk. Setelah Yesus menguduskan kita, antara rest dengan menguduskan, ini ada hubungannya. Rest ini adalah sudah tidak punya khawatir lagi, sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan rest di sini artinya adalah mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Itulah pertama kali di dalam Kejadian 6 ayat 8, Nuh artinya rest. Dia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi antara istirahat, antara rest dengan dikuduskan, kekudusan ada hubungannya. Jadi rest adalah ruang atau keadaan di mana kita bisa melakukan kekudusan di depan Tuhan. Jadi ketika kita rest ini berbicara bukan masalah fisik, tetapi ketika jiwa kita tenang, tidak ada lagi ketakutan, disitulah Tuhan bekerja. Jadi ketika kita mengandalkan kekuatan kita, itu bukan rest. Ketika kita bekerja, maka Allah tidak bekerja. Jadi kita harus menyerahkan seluruh situasi kita, baru Tuhan yang ambil. Tapi kalau kita pegang terus, Tuhan gak bisa ambil. Makanya kita perlu menanamkan di dalam diri kita rest, istirahat. Istirahat apa? Hilang dari kekhawatiran. Nah, bagaimana untuk bisa merasakan rest itu? Untuk merasakan rest harus melepaskan semua ketergantungan terhadap kehidupan ini. Baru kita bisa merasakan penyertaan Tuhan. Kalau enggak akan pernah merasakan. Karena pada saat kita tidak punya apa-apa, baru kita bisa merasakan penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau kita hidup dalam ketakutan, penyertaan Tuhan tidak akan ada. Ya, karena itu menghina pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang menggantikan posisi kita, yang harusnya kita yang tergantung, tetapi Dia yang mengambil alih. Untuk apa? Menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa Dia naik ke surga? Tadi saya sudah sampaikan, Ibrani 1 ayat 3. Saya langsung B-nya. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi ada hubungan antara rest dengan penyucian dosa atau dikuduskan. Di situ hubungannya. Rest, kekudusan dalam bahasa Ibrani disebut kados atau Yunaninya hagios, dipisahkan untuk Tuhan, separate unto God. Artinya begini, kalau Tuhan ingin membuat perbedaan antara yang berada di dalam Tuhan dengan manusia yang tidak berada di dalam Tuhan, itu yang disebut dikuduskan. Jadi ketika kita rest karena tangan Tuhan, maka kita dikuduskan oleh Dia, dipisahkan. Ya, kalau misalnya ibu pergi ke suatu negara, pulang membawa ini sepatu baru, sepatu ini akan dipisahkan dari yang biasa. Nah, demikian pula Tuhan akan memisahkan kita dari dunia ini. Itu maksud dikuduskan. Jadi ketika kita diinikan, maka nanti Tuhan yang akan ngurusin. Tuhan yang akan bekerja. Jadi penting sekali ini antara hubungan rest. Nah, kapan kekudusan itu mulai disebutkan di dalam Alkitab? Yaitu di dalam Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu ketika hari perhentian. Rest, perhentian. Allah menguduskannya karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi rest ini artinya apa? Ia berhenti dari segala pekerjaannya, jadi dikuduskan dulu lalu berhenti. Itu pertama kali dikuduskan.
menguduskan waktu. Makanya Yesus, kenapa rahasianya, kenapa selalu Yesus mengadakan mujizat pada hari Sabat? Karena pada saat itu, saat dia rest, dia melakukan segala sesuatu. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa berkata, aku rest, hilang ketakutan apapun juga, dan segala penderitaan, segala penyakit, segala hal-hal yang menjadi masalah kita sudah ditanggung oleh Dia. Karena apa? Kita rest. Tuhan tidak mau kalau kita sendiri yang berusaha. Karena itu tidak menghargai pengorbanan Kristus. Justru itu kita butuh juru selamat. Jadi Tuhan mau kita rest. Yakin betul. Ini bukan masalah fisik. Bukan berarti kita nggak bekerja. Bekerja tetap kita. Tetapi bekerja, cara menghandlenya, orang yang rest, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, itu berbeda. Kayak sekarang kan mengandalkan ini apa semua itu segala macam. Itu mengandalkan namanya. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau kita mengandalkan itu. Berarti apa? Kita tidak menghormati apa yang kekuasaan yang kedaulatan yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Kita ini ada kekuatan Tuhan. Cuman kita nggak sadar bahwa kita ini adalah gambaran Allah. Gambaran Allah. Apa yang menjadi kekuatan Tuhan ada dalam diri kita. Kita ini blue chipnya Tuhan. Saya lahir ke dunia setelah pertemuan sel ayah sama ibu saya bertemu lalu diberikan roh kehidupan. Saya hidup. Setelah saya hidup apa? Berkembang secara supranatural. Ada yang tangan mengembang, telinga muncul dan sebagainya. Itulah. Dan kita dirajut oleh tangan Tuhan sendiri. Makanya antara mata kiri kadang dengan mata kanan tidak sama. Hidung kita tidak sama posisinya. Dagu kita pun demikian. Telinga kita pun dan semuanya. Jadi tidak ada yang sama. Ada kesamaan antara Tuhan dengan kita. Ya, ada 5 yang saya interaksi. Pertama, kita ini makhluk yang kekal. Makhluk roh yang kekal. Jangan lihat fisiknya. Sama seperti Tuhan. Kita punya kuasa ucapan, perkataan. Tuhan punya kuasa perkataan, kita juga punya. Yang ketiga, kita senang dipuji. Tuhan kita senang dipuji. Kita adalah manusia yang esa. Karena tidak ada yang dua. Kita dapat kebagian masing-masing satu roh. Walaupun di cloning tidak mungkin sama. Fisiknya saja, casingnya saja, tetapi rohnya berbeda. Makanya banyak kita ketipu sekarang. Banyak orang yang dulunya dianggap kudus, banyak orang yang dulunya dianggap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Casingnya kita lihat, kok sekarang berubah. Isinya sudah berubah. Mata kita nggak bisa melihat. Tapi Tuhan sangat jelas melihat transparan semua perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita, Tuhan bisa lihat. Kita yang ikut dunia, Tuhan lihat semua. Jadi tadi ya, kembali lagi, rest dengan kekudusan ada hubungannya. Karena apa? Ketika hari perhentian, di situ Tuhan menguruskan. Setelah apa? Setelah segala sesuatunya selesai dikerjakan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan capek, bukan. Bukan karena Tuhan capek. Karena memang Tuhan tahu kapan dia harus berhenti. Kita pun harus tahu kapan kita berhenti dari semua hiruk pikuk dunia ini. Kapan kita harus mempersiapkan diri. Jangan kita terlarut oleh dunia ini. Alkitab mengatakan janganlah serupa dengan dunia ini. Tapi sekarang perhatikan, tengok kanan kiri ibu, tengok kanan kiri bapak. Ada yang serupa apa enggak? Mana yang serupa, mana yang enggak? Dunia sedang menyeragamkan kita semua untuk percaya tidak lagi kepada Yesus Kristus, tetapi percaya kepada apa yang disampaikan oleh media. Jadi iman kita kepada Tuhan apa kepada media? Kita nggak sadar. Tuhan kita sekarang media, bukan Yesus Kristus. Yesus sedih kalau kita ngikutin media. Hidup kita tidak tergantung. Ini yang dibilang tertib. Ketertiban itu apa? Fokus sama Tuhan. Gak lihat ke kanan ke kiri. Apapun masalahnya, rest. Semua sudah ditanggung. Ketika kita rest, kita bisa melihat kemenangan dimanifestasikan. Ketika kita rest, kita bisa melihat kesembuhan dimanifestasikan. Ketika kita rest, kita bisa melihat segala sesuatu yang kita khawatirkan hilang. Makanya ini, ketika ada masalah, sebut nama dia. Sebut terus. Lama-lama masalah kita tidak terasa. Kalau dunia menggunakan metode repetition, dia ulang-ulang terus. Wah, media terus-terus, lihat sini semua. Di Uber segala macam. Itu adalah cara mereka memprogram kita. Makanya kita lawan dengan apa? Sebut nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Lagi di rumah sakit, bangkit loh. Hidup kita bukan karena fisik. Begitu dibilang, angkat tilammu, bangkit dan berjalan. Apakah dia sudah jalan? Belum. Tetapi karena hidup kita dikuasai oleh roh, maka roh itu yang akan membuat kita langsung kayak push. Nah ini, yang seperti ini dunia tidak mengajarkan. Yang seperti ini dunia ngitung, lihat ada datanya enggak. Kalau enggak ini,
Wah, nggak percaya. Kita disetting oleh dunia untuk tidak mempercayai kekuatan Tuhan. Saya kasih tahu rahasianya. Jadi kalau selama ini saya bukanlah hamba Tuhan, pendeta. Tetapi kenapa harus saya sampaikan? Karena ini rahasia yang selama ini disembunyikan oleh mereka. Termasuk sekolah kita, SD 6 tahun. Siapa yang membuat itu supaya pakai angka 6? Sekolah lanjutan 6 tahun. Dan seterusnya kuliah, ada yang 4 sampai 6 tahun. Dan ada yang harus selalu 6 tahun. Kenapa dia memilih angka 6? Sehingga hidup kita habis bukan untuk mengenal Tuhan. Habis 168 jam. Kita datang ke gereja cuma 2 jam. Paling lama, kadang terlambat, kadang enggak. Semua kita isi untuk mengasah intelektual kita yang tidak ada harganya di depan Tuhan. Habis waktu kita, habis tenaga kita, habis hidup kita, habis uang orang tua kita. Hanya untuk apa? Ngurusin satu yang enggak penting. Yang membuat kita menjadi sombong. 5 produk orang dunia yang saya inventarisir. Pertama, sombong. Kedua, rakus. Ketiga, pelit. Keempat, pengecut. Kelima, penakut. Dan yang kelima, 5-5-nya ini semua dosa. Ya. Saya harus sampaikan ini supaya kita sadar semua. Titel-titel yang kita miliki, yang saya miliki, yang Bapak miliki, nggak ada gunanya depan Tuhan. Karena titel-titel itu diberikan hanya sebagai apa? Cara untuk membuat kita lupa dengan Tuhan. Cara untuk membuat kita merasa kita hebat. Padahal apa? Kita menulisnya saja pakai footnote, pakai referensi. Kita pikir kita hebat, padahal bukan. Tetapi dunia ini kasih posisi, kasih ruang untuk kita implementasikan kesombongan kita. Oh, dapat pekerjaan, naik jabatan, kita anggap itu rezeki. Itulah konsep dunia. Tapi oke, karena kita ada di dunia ini, kita berpacu dengan melodi, kita menjalani untuk menyelamatkan orang, untuk mencari jiwa-jiwa. Supaya dia tahu bahwa anak-anak Tuhan berbeda. Itu yang tadi dimaksudkan, dikuduskan. Dikuduskan, dipisahkan untuk Tuhan. Dipisahkan untuk Tuhan, supaya kita berbeda dengan dunia ini. Jadi kalau kita masih sama dengan dunia ini, berarti kita sedang serupa dengan dunia ini. Kita sedang keluar dari kemuliaan Tuhan. Jadi jangan nggak boleh sama. Orang-orang iman yang hidup itu mengekspresikan kemuliaan Tuhan. Orang iman yang hidup tidak takut terhadap gertakan. Apapun gertakannya, mau senjata, mau apa, mau pekerjaan, tidak ada yang bisa menakutkan kita. Dan ini harus saya sampaikan. Saya akan sampaikan kepada siapapun. Tidak ada satupun yang bisa menggertak anak-anak Tuhan. Amin. Karena kita sudah dikuduskan. Kita sudah dipisahkan untuk Tuhan. Goncangan dunia tidak membuat kita gentar. Sama sekali tidak membuat kita gentar. Mau diambil ini tempat, ambil. Saya tidak sayang dengan dunia ini. Pengenalanku akan Kristus yang dulu aku anggap berharga, sekarang aku anggap sampah. Yang dulu aku anggap keuntungan, saat ini aku anggap kerugian. Hidupku adalah Kristus, mati adalah untungku. Nggak ngapain takut dengan kematian. Karena kematian ini cuma jasmaninya. Begitu tak secus. Langsung Tuhan bilang, set sini. Ayo kita makan bareng. Amin. Naiknya Yesus ke surga itu sebenarnya itu. Posisi dia dengan di kita sekarang sama. Dia sama di sana. Kita sama di sini. Cuman kita ada tugas, jalanin dulu tugas itu. Tuhan pengen lihat. Dia saya kuduskan. Dia berani nggak ya menjadi saksi saya? Berani nggak ya menjadi saksi Kristus? Loh, banyak kita yang nggak berani jadi saksi Kristus. Besok minta hilang dong hak kesulungan kita. Hilang dong hak kita. Haknya sudah ada kok. Tinggal dipertahankan dan tunjukkan kepada dunia bahwa aku nggak serupa dengan dunia ini. Tunjukkan kepada dunia bahwa saya memang pengikutmu. Jangan kayak Petrus. Oh, nggak kenal. Iya, aku ikut daripada aku mati. Saksi Kristus itu nggak begitu. Saksi Kristus itu anti diperbudak. Karena perbudakan itu adalah roh. Akibat apa? Ketakutan. Dan dunia ini sekarang akan mengembalikan kita dari tanah perjanjian ke Mesir. Untuk diperbudak ulang. Mau? Saya tidak mau. Berapapun harganya. Amin. Sehingga kita katakan kepada dunia, Tuhanku dahsyat, Tuhanku mulia. Gak mau saya menggantikan Yesus. Dia sudah siapkan tempat buat kita kok. Terus kita sia-siakan. Kita ini lagi jalan-jalan aja. Jalan-jalan nanti untuk, kenapa? Untuk melakukan pembedaan. Mana emas murni, mana emas tiruan. Ketika masa lagi tenang, semua bilang haleluya, shalom, mukanya asik semua. Sekarang hilang, mulutnya pun hilang. Jangan rusak gambar Allah. Gambar Allah itu begini. Coba mana ada gambar Allah enggak? Tuh lihat, Bapak itu tuh gambar Allah. Contohnya gambar Allah, clear. Gambar Allah. Ini gambar Allah. Memberkati orang sambil senyum. Coba lihat, banyak kita tidak saling mengenal sekarang. Gara apa?
kita sedang membunuh diri kita sendiri. Tuhan kasih kehidupan kepada kita, kita yang bunuh diri sendiri. Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan yang ditiupkan kepada hidung kita. Sekarang hidung kita sudah mati sebelum dipanggil. Apa maksud dari Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Segala sesuatu, Efesus 1 ayat 22-23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu apa? Segala musuh kita, iblis, maut, penyakit, penderitaan, masalah ekonomi, sudah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Siapa jemaat? Saudara-saudara sekalian dan saya. Sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus itu raja di atas segala raja. Yang terbesar yang disiapkan oleh Allah Bapa buat kita. Jemaat yang ada, ayat yang ke-23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat kita. Kita ininya tubuhnya Kristus. Yaitu kita penuh dengan kuasa Kristus di dalam diri kita. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dia menyediakan semuanya buat kita. Dia anugerah kesembuhan, anugerah semua udah di kita. Cuman kita responnya, kita nggak tahu caranya mempraktekannya. Tadi praktekannya, rest, tenang, senyum. Ada seorang sahabat saya, kemanapun saya pergi dia selalu ada. Senyumnya, nggak pusing ya. Dia pergi kemana-mana pakai ransel, nggak pusing. Dia selalu senyum, luar biasa. Ada beberapa yang di atas juga senyum. Mereka nggak pikirkan ongkosnya berapa. Karena mereka tahu penyertaan Tuhan sempurna. Jadi mulai sekarang mari kita latih diri untuk apa? Tidak tergantung kepada apapun. Bahkan kita tidak tergantung kepada orang tua kita, tidak tergantung kepada anak kita, tidak tergantung kepada atasan kita, tidak tergantung kepada siapa-siapa. Tapi tergantung kepada Tuhan. Karena dia adalah pokok anggur. Amin. Kalau kita sudah melatih seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Praktekkan. Tanpa dipraktekkan nggak bisa. Tetapi kalau masih takut ini, bang, biarin akun di bank berkurang. Challenge, ujilah aku kata Tuhan. Challenge penyertaan Tuhan. Tuhan punya cara. Nah, makanya kenapa beriman itu perlu berimajinasi. Iman berasal dari kata image. Image of God. Kalau kita image of God, maka iman kita harus kepada Allah. Makanya kenapa orang beriman, iman itu apa? Dia berimajinasi. Jadi imajinasi berasal dari kata image. Iman berasal dari kata image. Jadi kalau kita mau beriman, kita berimajinasi. Makanya Yesus selalu memberikan perumpamaan, mengajak kita masuk ke alam roh. Ya, berimajinasi. Kalau kamu memiliki iman sebiji sesawi saja, itu perumpamaan. Mengajak kita menghayal. Mengajak kita masuk ke alam imajinasi. Masuk ke alam roh. Ini pikiran itu alam roh loh. Hatiku sakitnya di sini. Di ronsen nggak ada. Orang pikir lever di sini. Itu alam roh sebenarnya. Makanya hati kita suka nggak jelas ininya segala macam. Itu ada gangguan. Jadi makanya dibilang, jagalah hatimu karena dari dalam terpancar kehidupan. Jadi kalau hati ini adalah akar, pikiran juga akar. Pikiran hati itu akar. Kalau itunya kering akarnya, pohonnya yang keluar tunggu besok pagi mati. Jadi sahabat-sahabat saudara kita yang meninggal, persoalannya ada di akar. Jadi sama seperti ketika Yesus mengutuk pohon ara. Yang dikutuk apa? Akarnya dulu mati. Ininya masih hidup, masih hijau. Besok paginya mati. Sama juga dengan kita. Kemarin dia masih hidup kok, malam ini udah mati. Besoknya udah meninggal. Kemarin itu akarnya. Sama juga dengan ini. Ketika kita beriman, kita menarik perhatian Allah. Kita menarik perhatian Tuhan. Dan ketika bilang amin, Tuhan mulai bekerja. Malaikat di surga mulai bekerja. Melaksanakan perintah Tuhan. Dan walaupun kita masih merasa tidak nyaman, walaupun keadaannya seperti belum selesai, tetapi dia sedang bekerja. Tunggu, seperti pohon dia akan kuncup. Tuhan bekerja, ada proses. Tetapi ketika dia bilang amin, maka dia sedang mulai bekerja. Dan pasti selesai. Nah, disinilah perlunya rest. Kalau kita masih gelisah, Tuhan tidak akan bekerja. Amin. Kuncinya di situ. Rest, tenangkan dulu. Tetapi bagaimana untuk tenang? Tadi kan udah dikuduskan, udah dipisahin. Udah yakinin itu bahwa kita ada dalam kepercayaan, dalam keadaan yang betul-betul dijaga Tuhan. Itu saja kok. Tuhan yang akan bekerja setelah itu. Serahkan segala situasinya kepada Tuhan, Tuhan yang akan ambil alih. Amin. Jadi di mana posisi Yesus sekarang? Yesus duduk di sebelah kanan Allah.
dan musuhnya ada di bawah. Nanti akan kita tanya, di mana posisi kita? Bagaimana cara Allah bekerja untuk kita? Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan? Kita disuruh makan, disuruh duduk makan di hadapan musuh kita. Bukan ketika sudah selesai. Justru Tuhan pelihara kita, Tuhan kenyangkan kita, Tuhan berikan hidangan kepada kita pada saat kita ada musuh. Makan, duduk, diam. Makan itu apa? Kenyang. Makan itu apa? Diam, duduk. Nah, seperti itulah Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin mempermalukan musuhnya. Amin. Jadi seperti itu Tuhan bekerja. Kalau nggak ada musuh, kuasa Tuhan tidak nyata. Kitanya juga cuek-cuekan. Jadi antara ini harus ada kerjasama, simbiosis, mutualisme. Harus kerjasama. Tuhan mau tunjukkan dia punya kekuasaan, kitanya yang jadi media tidak mau. Jangan ikutin media-media yang sekarang ada. Kitalah medianya Tuhan. Kita yang menunjukkan. Loh kalau kitanya lemes begini, berarti bukan anak Tuhan. Jangan ikutin media. Medianya Tuhan ada di sini. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Berarti yang masuk harus yang kudus, yang baik, yang berkenan, yang sedap didengar. Amin. Tetapi apa yang kita lihat di media-media, semuanya tidak kudus, tidak sedap didengar, dan membuat ketakutan. Karena media ini adalah ruang promosi, ruang propaganda untuk membuat apa? Membangun opini-opini yang diharapkan oleh si iblis. Itu yang terjadi. Dan iblis, satu kita mau kunci. Kita uji apakah ini dari Tuhan apa tidak. Damai sejahtera atau tidak. Ketika tidak damai sejahtera, bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, damai sejahtera. Nggak ada ketakutan. Nggak ada. Karena ketakutan bukan frekuensinya Tuhan. Ketakutan itu frekuensinya iblis. Tuhan frekuensinya apa? Kekuatan. Makanya Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau kasih itu apa? Tunduk sepenuhnya. Enggak tunduk sama yang lain. Tunduknya cuma sama Tuhan. 100%. Dia maunya sepenuhnya. Enggak pernah bilang setengah ya. Yang lain boleh yang lain. Enggak. Allah kita Allah pencemburu. Dia enggak mau. 3/4 Tuhan. Yang 1/4 buat dunia enggak boleh. 7/8 enggak mau. Dia maunya sepenuhnya. Karena yang membuat saya bisa jalan ke sana kemari, yang membuat kita bisa jalan ke sana kemari karena ada rohnya. Tetapi karena ego kita, mulai kita geser roh Allah dalam hidup kita. Ketika kita ego, nah dunia ini menggiring kita untuk menjadi ego. Makanya kita selalu apa? Egois. Karena dunia ini menggiring apa? Saya harus lebih hebat dari yang lain. Yang lain harus saya kalahkan. Yang lain harus saya tundukkan. Tuhan tidak begitu konsepnya. Oh, yang ini cantik, yang ini jelek. Itu bukan konsep Tuhan. Semuanya mulia. Supaya apa? Kita selalu merasa papa di depan Tuhan karena hanya Dia yang mulia. Semua yang ada di sini mulia. Ya, mau bajunya bagus, mau enggak, semuanya sama. Tetapi dunia memisahkan kita. Supaya apa? Dunia ini menarik kita keluar dari kekudusan. Keluar dari tempat peristirahatan. Mana buktinya? Ini dia selalu bicara, dia tantang kita, mana buktinya? Buktinya sana begitu. Mana Tuhanmu? Tuhanmu nggak kelihatan dan sebagainya. Kau masih susah sampai sekarang. Kamu ketipu gini-gini. Dari dulu dia adalah bapak segala pendusta. Amin. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lihat sekarang nih. Dia curi damai sejahtera, banyak orang mati. Dia menggunakan suatu cara untuk membuat orang mati. Ya, mati sia-sia. Kenapa? Matinya berasal dari akarnya dulu. Jiwanya dirusak, akarnya dirusak, dia mati. Jadi iman kita, imannya kepada Allah. Imannya kepada Kristus, bukan iman kepada apapun yang ada di dunia. Termasuk punya mobil bagus, rumah bagus, jabatan bagus, gak ada semua. Kalau kita masih di situ, siap-siap kita untuk keluar dari kemuliaan Tuhan. Dan kita sudah keluar. Jadi bedanya sangat tipis sekali. Kita pun sangat fragile. Antara kita jadi ini atau berada di sini. Makanya kalau orang bilang apa? Jalan yang sempit itu sulit. Jalan yang sempit itu kayak jalan di sini, maaf. Ini perlu hikmat. Kalau enggak jatuh. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Nah, perhatikan sekarang. Orang berbondong-bondong merasa nyaman karena banyak.
walaupun salah. Dunia sedang menggiring kita untuk serupa dengan dunia ini, tetapi keliru. Coba lihat sekarang. Sulit sekali mencari orang bijaksana. Sulit sekali mencari orang benar. Yang banyak adalah orang jahat. Itu dunia. Banyak orang diam, tapi jahat juga. Ketika kita tidak mempermuliakan Tuhan, itu jahat loh. Ketika kita ketakutan, itu jahat loh. Ayo. Ketika kita tidak mempermuliakan Tuhan, kita jahat. Kita diam di rumah, jahat. Kita diam di rumah, jahat loh. Karena Tuhan bilang ini, pergilah, ajarilah, jadikanlah. Lah kalau diam di rumah, salaman aja nggak mau. Ini merusak gambar Allah. Ingat ya, di tangan ini ada kekuatan. Makanya di tangan yang sama, konturnya berbeda. Ada maksud Tuhan. Jangan rusak gambar Allah. Di tangan yang sama, ada hal yang berbeda. Makanya kita ketika berdoa kita begini. Kita menerima kekuatan dari surga. Saya bisa buktikan itu ada. Ini seperti listrik. Seperti listrik. Makanya tumpang tangan melepaskan energi yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan surga. Jadi jangan dirubah. Dan orang takut kelihatan dari mata. Orang takut kelihatan dari mata. Karena mata ini memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dan bagaimana kita menguji kita takut? Wajah kita masih bisa senyum enggak? Dan senyum ini obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika hati kita gembira, maka tubuh kita sembuh. Tidak ada penyakit sama sekali. Penyakit itu cuma ciptaan dunia. Membuat kita selalu berpikir bahwa penyakit ini harus dialami oleh setiap orang. Enggak. Saya setahun ini tidak pernah sakit. Ya, selama ini dari tahun 19 ini enggak pernah sakit. Yang membuat sakit kita roh kita. Roh kita. Ego kita yang membuat kita sakit. Makan banyak. Ya, makan 3 kali sehari. Jadilah gemuk. Udah itu setiap makan nambah. Ini konsep dunia. Jadi begitu rupa cara dunia untuk membuat kita menjadi rusak gambar Allah. Makan 3 kali sehari. Banyak-banyak makan telur. Padahal jadi kolesterol. Nanti apa? Minum obat dan sebagainya. Cara dunia muter begitu. Bagaimana caranya? Jadi uang. Kita menjadi objek. Untuk apa? Untuk dikerjain. Untuk nyari duit. Dan sodorkan kepada yang ngasih konsep. Gitu. Oh iklan-iklan. Merek ini, merek itu. Pengen gini. Ingat ya. Segala benda mati dan hidup ada rohnya. Ibu ada rohnya. Ibu ada rohnya. Bapak ada rohnya. Ada rohnya. Itu udah pasti. Tapi benda mati ada rohnya. Ada spiritnya. Dia transfer. Begitu saya lihat mobil Mercy misalnya. Lambang segitiganya sudah nancep ke saya. Dia transfer. Saya naik Mercy. Yang tadinya saya jalannya begini langsung begini. Itu ada rohnya. Berlian. Itu ada rohnya. Cewek-cewek lihat ini. Hitung-hitungin. Ada rohnya. Kenapa? Yang membuat. Jadi gini. Motivasi. Pada saat orang membuatnya, itu akan transfer kepada yang membelinya. Karena tujuan dia apa? Untuk bikin orang merasa bagaimana. Yang ini apa? Kerakusan, dapat uang, dia dapat kaya. Ini transfer. Nah yang ini juga ntar kalau gue kumpulin, gue punya duit banyak, cari uang banyak. Jadi semua transfer. Dari mata turun ke hati, apa yang turun? Itu roh. Dan dia ini di sini, lalu apa? Mulai saya mencari uang, halal nggak halal. Sama juga dengan laki. Seorang pria suka dengan wanita. Dari mata turun ke hati. Begitu tek ini selnya akan mengeluarkan hormon. Yang membuat dia melangkah mencari perempuan itu. Atau enggak ambil telepon. Inilah dunia roh. Yang kita tidak pernah pahami selama ini. Semuanya bekerja secara roh. Apa yang terjadi saat ini peperangan roh. Peperangan roh bukan di alam nyata. Peperangannya di sini. Ya. Peperangan kehidupan kita adanya. The battlefield of our life is in our mind. Peperangan kehidupan kita ada di mindset kita. Mindset kita dipengaruhi oleh apa? Oleh sel kita. Ya, kalau sel kita rusak, kita mudah sekali hancur. Karena sel ini adalah gambar Allah. Penting sekali. Dan sekarang sel-sel kita lagi mau dirusak. Untuk apa? Merusak gambar Allah. Karena kalau sel kita rusak, hubungan kita dengan Tuhan putus. Dalam alam roh ya. Bukan dalam alam nyata. Kalau alam nyata, Bapak masih ada di seperti ini. Tetapi hubungan alam rohnya hilang. Mau bilang, oh Tuhan begini-begini. Hilang karena apa? Dia ada jalurnya seperti radio. Ada pemancar. Surga memancarkan gini. Kita menerimanya. Dan kita melaporkan lagi. Hari ini saya ngapain, hati saya ngapain per second. Makanya handphone kenapa dibilang cellular phone. Dia selalu melaporkan kepada Tuhan apa yang kita lakukan setiap saat. Di data center tadi. Sama. Makanya kenapa handphone ini adalah cara mereka untuk merebut kendali Tuhan dari kejiwaan kita untuk diambil alih oleh sistem ini. Makanya orang semua tidak lepas dari ini. Ini seperti ada rohnya.
Memang ada rohnya. Karena niat pembuatnya alih-alih untuk mempermudah kita. Tetapi sebenarnya dia punya niat tersembunyi. Itu yang saya bilang rohnya. Niat tersembunyi, motivasi udang di balik batu, itu yang menyertai kita, akhirnya kita nggak bisa lepas. Kita tahu tapi kita pegang terus. Kenapa? Kita sudah dijepit di situ. Nih, masuk semua ikan, masuk sini. Kita ada sekarang dalam sini. Dan yang bisa menyelamatkan kita satu, hanya bergantung kepada Tuhan. Lain tidak ada. Dia rubah semua perilaku kita menjadi apa? Egois. Padahal egois itulah yang membuat kita, ego itu yang membuat kita hancur. Ego itulah yang membuat kita menjadi keluar dari, ditarik dari kemuliaan. Jadi iblis itu begitu licik, dia mainkan tipu daya sehingga kita tidak hidup kudus tanpa kita sadari. Karena apa? Semuanya sama, serupa. Jadi kita tidak merasa lagi bahwa kita kudus apa enggak. Malah kita bilang, oh kan kita bisa melayani bla bla bla, betul. Tetapi seberapa kekuatan melayani? Orangnya cuma nonton kok. Zoom ini enggak bener. Membuat orang apa? Terbiasa. Dia melatih kebiasaan biar orang terbiasa untuk tidak bersekutu, menghindari tempat peribadatan. Ibrani 10 ayat 25. Jangan menghindari tempat peribadatan, perkumpulan peribadatan. Menjelang hari kedatanganku. Lah sekarang, puji Tuhan, Ibu di sini, Mbak Zesi, Jesi bisa tetap hadir. Manfaatkan kesempatan ini sebelum semuanya tidak ada. Dan nanti kita menyesal. Hanya gara-gara apa? Terjebak di dalam frekuensi ketakutan. Makanya biarkan Tuhan yang atur hidup kita. Kemanapun kita pergi, biarkan Tuhan yang remote control kayak main mobil-mobilan. Ngeng Tuhan. Jangan keluar dari frekuensi. Nanti kita ditangkap sama frekuensi lain. Sama seperti radio. Begitu kita keluar jauh dari pemancar, kita akan masuk ke dalam frekuensi yang lain. Itulah cara iblis. Dia sedang rusak kita punya stel. Dia sedang rusak gambar Allah. Dia sedang rusak receiver dari surga. Dan supaya tidak bisa nangkap, dia akan intervensi dengan gelombang yang berbeda. Yang disebut dengan gelombang gamma. Makanya agama. A kacau, A tidak, gamma kacau. Orang lebih beragama daripada bertuhan. Terjadi denominasi. Inilah konsep iblis juga sebenarnya. Tuhan tidak mengenal Pantekosta, Protestan. Tuhan tidak mengenal itu. Tanya aja di Alkitab, ada nggak? Nggak ada. Dan organisasi gereja yang ada di dunia ini tidak menyelamatkan sama sekali. Tidak menyelamatkan. Karena hubungan dengan Tuhan adalah pengalaman pribadi. Tetapi kita selama ini sudah nyaman dengan apa? Dengan kumpul rame-rame. Tapi tidak berkualitas. Buktinya tidak berkualitas apa? Tumbang semua. Kita tidak disiapkan untuk menjadi domba yang siap untuk dikirim masuk ke tengah-tengah serigala. Harusnya kan seperti itu. Wah, dahsyat kerajaan surga kalau jadikan kerajaan surga di bumi seperti di surga. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Dia menjadikan kerajaan neraka di bumi seperti di neraka saat ini. Menuju ke sana. Apakah kita mau diseret ke sana? Saya katakan jangan pernah mau. Berapapun harganya. Persoalannya, siapkah kita untuk rest? Berhenti di dalam hadirat Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Karena apa? Kita selama ini sudah terikat dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa makan. Keliru. Firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena kita makhluk roh. Lihat handphonenya Mbak yang merah itu. Dia hidup tanpa kasih nasi kok. Sebenarnya kita hidup pun tanpa kasih nasi. Apa? Bedanya kita dengan handphone pakai kabel, kita nggak pakai kabel. Tetapi ada frekuensi dari sana yang menggerakkan kita untuk hidup. Coba praktekkan. Jadi Tuhan mengenyangkan kita. Ya. Tuhan mengenyangkan kita tanpa disuapin makan. Tanpa disuapin makan. Mulut kita ini sebenarnya bukan buat makan. Buat apa? Mempermuliakan Tuhan. Memuji Tuhan. Sudah kenyang gitu tahu nggak? Coba aja. Memuji Tuhan apa segala macam lupa makan. Apalagi kalau sudah masuk ke alam roh. Maka kita tidak mikir lagi makan. Karena kehidupan kita dipenuhi terus oleh Tuhan. Oleh rohnya tadi. Kita dikenyangkan kok. Ada firman Tuhan. Dikenyangkan. Bukan fisik ya. Jiwa kita dikenyangkan. Coba mulai praktekkan. Saya sekarang makan 1 kali sehari. Betul. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan. Omongin aja. Ketemu orang ngomongin firman Tuhan. Dia gak suka ya udah pergi. Omongin terus. Lupa. Kalau lagi ada masalah. Ada dalam nama Yesus. Gini. Terus kamar setel
puji-pujian, ini dengerin firman Tuhan, apa segala macam. Udah nggak usah pikirin dunia lah. Dunia ini semua hanya diperuntukkan untuk apa? Membuat kita keluar dari kemuliaan Tuhan. Sudah nggak usah ditanyain lagi, nggak usah tanya datanya lah. Pandang, tunggu, lihat ke langit, kapan Tuhan Yesus datang, itu aja. Ngapain mikirin kanan kiri, lihat televisi apa, nggak usah. Bener, praktekkan deh. Kita harus rubah dari pola-pola yang sudah keliru. Habis waktu kita untuk sekolah nggak penting. Nah ini, begini Tuhan mengenyangkan kita di depan pada saat musuh-musuh kita ada. Ini cara Tuhan, dalam alam roh ya. Tanamkan di sini. Apapun yang terjadi, aku aman bersama dia. Amin. Perkatakan selalu itu. Jangan takut. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Bukan lagi menyiapkan tempat buat kita. Jadi kenapa? Kita tidak perlu khawatir lagi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Selalu dalam Kristus Yesus. Betapa kayanya, betapa nggak bisa dihitung lah. Kitanya nggak merasa, kita lihat di badan saya kecil. Kita lihat ngaca, muka saya begitu. Karena kita nggak tahu bahwa rohku lebih besar daripada dunia ini. Kita ini kayak singa. Kenapa saya suka pakai gambar singa? Kenapa? Supaya dia menginspirasi saya. Mengajak saya untuk masuk ke alam roh. Saya berimajinasi. Sehingga dia punya kekuatan, saya rasakan. Imajinasikan aja. Ada malaikat Mikael yang sedang mengikuti kita terus. Dan itu akan ada. Itu daya cipta. Imajinasi adalah daya cipta. Makanya orang kalau mau membuat kursi dia gambar dulu. Orang mau bikin rumah, ibu waktu itu kan gambar dulu ini Bu ya. Itulah imajinasi daya cipta. Tadinya nggak ada Bu. Itulah daya cipta. Imajinasi yang kedua, dia melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Itu imajinasi. Makanya Tuhan selalu kasih perumpamaan demi perumpamaan. 1000 rebah, 10.000 rebah, itu imajinasi. Dia ngajak kita masuk ke dalam roh. Saya dulu nggak pernah dikasih tahu apa maksud perumpamaan ini. Ternyata dia mengajak kita untuk membayangkan, kalau kamu punya iyan segini, habis saja kau bisa memindahkan gunung. Itu imajinasi juga. Jadi masuk ke alam roh. Ini rahasia-rahasia yang perlu kita tahu. Jadi praktekkan. Jadi ketika meditasi bagus, karena ada di dalam firman Tuhan juga, meditated. Merenungkan. Bukan meditasi model yang kita lihat itu, bukan. Merenungkan itu apa? Fokusnya ke Tuhan aja. Lihat wajah Tuhan. Kan sudah ada gambar Allah. Yehova Jireh, Alfa Omega, batu karang. Dia adalah penebus kita, dia juru selamat kita. Tanamkan itu, hayalkan terus. Itu buat kita, karena kita gambar Allah. Jadi batu karang yang teguh, oh aku teguh dong. Juru selamat, berarti saya sudah selamat. Dia penyembuh, saya sudah sembuh. Jadi speak, jadi cara beriman gitu deh. Percaya, perkatakan, akan melihat. Makanya praktek yang pertama kali Allah berkata, jadilah terang. Terang itu belum ada waktu itu. Maka terang itu jadi. Tetapi dunia suruh lihat, baru percaya. Baru perkatakan, baru, oh iya ya, tuh buktinya banyak yang tergelepak. Itu dunia. Lihat dulu, baru ngomong. Makanya itu cara mereka. Itu yang dibilang apa? Tipu lihat. Mestinya kita melihat kebenaran, gara-gara ketipu kita nggak melihat kebenaran. Bagaimana sikap mental kita dalam setiap menghadapi masalah? Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap stand still dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Jadi ini menceritakan bagaimana Musa membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan. Ketika itu apa? Musuhnya sudah mengejar. Bukan untuk apa? Bukan untuk ngajak makan, membunuh. Dan Allah berkata kepada ini, beritahu ke Musa kepada bangsa Israel, jangan takut. Berdirilah tetap, diam, istirahat, rest. Ketika kita diam, kita masuk dalam kekudusan. Makanya ketika orang berdoa, tenang gitu. Segala sesuatu kalau kita doain, kita dikuduskan. Amin. Benar nih. Nih, barusan saya dapat konfirmasi, yes. Ketika kita masuk ke dalam doa,
ketakutan hilang. Masuk ke hadirat Allah. Tempat perhentiannya. Kayak emas lah, mau disepuh gitu, dibersihin segala macam. Kalau nggak dibersihin kan banyak karat-karatnya. Nah, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita sedang dibersihkan, kita dikuduskan. Ketika kita merasa sudah kudus, merasa ya, yang ngudusin si Tuhan Yesus. Rasa-rasanya dibunuh pun, di apapun kita nggak takut. Coba kalau kita lagi bergelimang dosa, terus kemudian kita ketemu dengan orang-orang yang berdosa, rasa-rasanya sudah nggak ada figur yang bisa kita lihat. Nah sekarang banyak orang tumbang gara-gara selama ini mengandalkan figur, bukan mengandalkan Tuhan Yesus. Figurnya begini, akhirnya dia ikut. Figurnya suruh ke kiri, dia ikut. Jalan terus bersama Yesus. Gak usah lihat kanan kiri. Jadi berdiri tetap, ini adalah rest, stand still. Tenang, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan keselamatan akan diberikan hari ini. Hari itu juga, saat itu juga. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Mesir ini menggambarkan apa? Musuh kita, masalah kita, maut. Apapun juga sudah diselesaikan di bawah kaki Kristus. Amin. Dan tidak akan pernah kita lihat lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kita bisa berkata kepada semua itu. Semua sudah selesai. Aku tidak akan pernah melihat musuh-musuhku lagi. Karena Tuhan sendiri yang membawanya, ditaruh pada saat apa? Pada saat kita makan, pada saat kita tenang, pada saat kita disajikan. Wah, berarti kita anak raja, luar biasa. Kita duduk, makan, musuh di depan kita. Terus Tuhan sendiri yang iniin, karena kita anak raja, amin. Apa sikap kita ketika menghadapi masalah? 1 Petrus 5 ayat 7. Cuman saya serahkan. Jangan simpan. Saya cari-cari nggak ada kata simpanlah masalahmu. Taruh di lemari, taruh di bank, biar berbunga. Nggak ada ya. Kepadanya sebab ia yang akan memelihara kamu. Serahkan. Berarti segala situasi yang kita hadapin, kita serahkan kepada Allah Bapa. Nanti dia yang akan ambil alih untuk menyelesaikannya. Ketika kita yang bekerja, tidak mungkin Tuhan mengambil itu. Makanya ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Sekali lagi ketika kita rest, baru kita semakin akan melihat kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Di dunia, di mana posisi kita? Yang hidup di dalam Kristus Yesus, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Artinya apa? Kita ada duduk bersama Kristus. Saya kalau ada konfirmasi itu merinding, maaf. Bayangin, ketika sudah begitu terus apa aja enak. Jadi kita sekarang ada di surga, duduk bersama-sama dengan Yesus, surga, duduk bersama dengan Yesus, dan musuh kita ada di bawah kaki kita, dalam tumpuan kaki kita. Jadi bagaimana? Nah itu ya, pahami ini bahwa kita duduk bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu sekarang ada di mana? Ada di mana? Bersama-sama dengan Yesus duduk di kerajaan surga. Sebagaimana Yesus ada di dalam kerajaan surga, demikian sekarang kita juga bersama-sama dengan Dia. Amin. Tanamkan itu. Sekarang kelihatan Yesusnya enggak? Kan secara mata tidak. Tetap secara roh iya. Kita makhluk roh. Kita jangan hidup dengan physically, tetapi kita harus masuk ke dalam alam roh. Baru kita bisa melihat semuanya indah karena Allah bekerja, kita hanya menonton. Kita duduk, makan, dikenyangkan di depan musuh-musuh kita. Ini posisi kita. Musuh kita ada di mana? Di bawah kaki kita. Inilah perjanjian yang Tuhan Allah buat antara keturunanmu, iblis, setan, dan keturunan siapa? Hawa di bawah kaki. Dunia sudah ditaklukkan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan apa? Segala musuh-musuh kita sudah berada di kaki Yesus dan kita. Siapa yang membawanya? Siapa yang membawa musuh-musuh kita? Allah Bapa. Allah Bapa yang meletakkan di bawah kaki Yesus dan bersama-sama dengan kita. Saya undang pemain musik ke depan. Jadi bagaimana sikap mental kita yang hidup dalam Yesus Kristus? Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa yang telah masuk ke tempat perhentiannya, catat ini, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, ayat yang 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya
Jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga kepada kita. Itu juga. Jadi 2 kali ditekankan tempat perhentiannya. Dan kita diminta untuk berusaha untuk masuk ke dalam perhentiannya. Jadi mulai sekarang mari kita berusaha, latihan. Berusaha itu latihan untuk masuk ke dalam tempat perhentiannya. Karena ketika kita sudah bisa masuk, kita masuk di dalam tempat perhentiannya, di situ kita bisa tenang. Kita kuat, tidak khawatir lagi. Tempat perhentian itu adalah suatu keadaan di mana kita percaya penuh bahwa segala persoalan yang ada, segala masalah yang menakutkan kita sudah ditiadakan, sudah berada di bawah kaki Kristus. Amin. Kesimpulannya, yang pertama, jadi semakin kita rest, semakin bisa melihat dan menikmati kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Sebaliknya, semakin kita berusaha sendiri, semakin kita tidak bisa melihat dan menikmati kasih Tuhan, kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa rest, maka kita harus berusaha masuk ke tempat perhentiannya. Walaupun iblis selalu berusaha juga untuk menarik kita keluar. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi bilang sama iblis, aku rest, aku tidak khawatir, aku tidak gentar. Karena aku duduk bersama-sama dengan Kristus. Yesus ada di sebelah kanan kita. Dia sedang memeluk kita. Makanya pelukan itu penting. Bukan begini, bukan begini. Karena kita sedang mentransfer anugerah kasih karunia yang kita dapatkan. Yang ada di dalam diri kita, yang memenuhi dengan segala kekayaannya. Jangan kita ignore, jangan kita abaikan itu. Jadi rest di sini bukan bicara masalah pekerjaan fisik, tapi pekerjaan, tapi hal-hal rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Lebih dari segala, saya undang berdiri semua. Nyawiring Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu dengannya. Jadikan hamba setia kepada. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata, Tiada artinya. ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepada. Lebih tunggu lagi. Lebih tunggu lagi. Angkat suaramu, angkat hatimu. Lebih dari Ku ingin Kau Kau Tuhan. Mas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin Lebih dekat, bersekutu jadikan hamba setia kepada. senyum sama Tuhan. Senyum. Lebih dari segalanya,
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Haleluya. Mutiara tak ternilai harta milikku. Nyatakan hatimu, nyatakan hatimu. Memujarkan dunia di mataku, Engkau termulia. Ekspresikan kalau Dia yang termulia. Dan Yesus kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Lebih tunggu lagi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, nyanyi lagi dengan lembut. Tuhan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami tahu bahwa kami duduk bersama-sama dengan Yesus. Dan semua musuhku, musuh kami, sudah berada di tumpuan kaki kami. Terima kasih atas semua anugerah-Mu Tuhan. Mulai hari ini menjadi momentum bagi kami. Untuk kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kapanpun itu, kami akan menyuarakan kemuliaan nama-Mu. Kami akan selalu mengekspresikan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak takut apapun juga, rintangan apapun juga, 1000 rebah, 10.000 rebah di sebelah kiri kita. Engkau tetap memelihara kami. Nyatakan masing-masing di dalam iman-Mu. Saya beri waktu 1 menit untuk berbicara langsung dengan Tuhan Yesus. Sampaikan hatimu. Tuhan Yesus gak jauh, Tuhan Yesus di sebelah kita. Ngobrol seperti sahabat. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, thank you. Panjatkan doa kita masing-masing. Ucap syukur Tuhan. Oh Yesus, oh Roh Kudus hadir. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak atas semuanya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kurabashika. Oh Yesus. Oh. Oh sandal. Oh keras. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas semua penyertaan sempurna. Kami tahu sekarang bahwa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga kami kemanapun juga akan mempermuliakan dan akan mengekspresikan kemuliaan-Mu kepada siapapun yang kami ketemuin. Karena kami sudah dikuduskan, kami sudah dipisahkan untuk Tuhan. Sehingga kami harus menunjukkan perbedaan dengan dunia ini. Tanamkan dalam jiwa kita masing-masing bahwa kami akan menunjukkan perbedaan Tuhan. Saya akan menunjukkan perbedaan dengan dunia ini. Saya tidak mau serupa lagi dengan dunia ini. Karena dunia ini sedang hilang dengan keinginan jahatnya. Nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Persiapkan diri kita masing-masing. Karena tidak lama lagi dia akan datang. Kapan waktunya hanya dia yang tahu. Tetapi bagi anak-anaknya, dia akan beritahu. Bagi anak-anaknya akan tahu. Bagi dunia susah untuk tahu. Tetapi bagi anak-anaknya, dia akan selalu memberikan sinyal-sinyal kedatangannya yang kedua kali. Tetap bertahan sampai kesudahannya. Jangan jual imanmu, jangan gentar hatimu, karena semua sudah ditanggung di atas kayu salib dan semua sudah selesai. Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia beristirahat. Kita juga beristirahat. Karena kita sudah dikuduskan, dipisahkan dari dunia untuk Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu dengan malaikat-malaikat-Mu. Tumpang tangan atas kehidupan kami masing-masing. Kami akan kembali ke rumah kasih masing-masing dalam kemuliaan-Mu. Yang percaya katakan amin. Dia mengutus orang-orangnya untuk memberitakan kabar ini. Dan kita bersyukur hari ini kita terima kabar baik itu, yaitu firman-Nya, untuk mendatangkan damai dan sukacita. Menjadi anak-anak Tuhan, pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Evangelis Komjen Polisi Dr. Andes Dharma Pangrekun MMMH yang sudah menyampaikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati dimanapun hambanya ini diutus Tuhan, jadi berkat untuk mendatangkan kekuatan dan pemulihan, menumbuhkan iman bagi umat-umat Tuhan, orang percaya, untuk tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan, fokus di dalam Tuhan. Pemenang adalah ketika saudara dapat memberikan, menginvestasikan diri saudara kepada Tuhan di waktu yang tidak menguntungkan bagi saudara. Saudara adalah pemenang, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan.